menjelaskan tentang pengertian dari ilmu Maki dan ilmu Made ini yang disusun oleh Haris Abdullah MPM 2101 2019. Yang pertama, pendahuluan. Al-Quran merupakan instruksi dalam umat Islam yang merupakan sumber ajaran Islam pertama yang ada dan memiliki keutamaan yang harus dipahami dan diimani dalam beberapa kehidupan ini. Banyak sekali memperoleh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat, dan Allah juga sendiri banyak sekali pembelajaran hidup yang harus dikaji secara mendalam. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam waktu kurang lebihnya 2-3 tahun, dan ini bisa kemudian ayat Al-Quran diturunkan kota Mekah dan para muslim membedakan satu surat menjadi dua yaitu Makkiyah dan Madaniyah yang merupakan satu atau ayat yang diturunkan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang beliau dari hijrah kota Madinah kota Mekah. Adapun Madinah itu sendiri merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dari kota Mekah ke kota Madinah. Pembahasannya dalam satu kelebihannya dan mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah dengan cara didapatkan melalui terjemahan dan naskah yang atau surat Makkiyah memiliki lebih dari banyak ayat daripada surat Madaniyah. Diketahui bahwasanya para ilmu mendefinisikan atau definisi ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam 3, yaitu satu ayat Makkiyah diturunkan di Mekah dan memiliki ayat-ayat Madinah diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, ayat Makkiyah merupakan ayat memiliki turunan yang sebelum hijrah, maka dari itu meskipun turun di kota Madinah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwasanya ayat merupakan ayat turun Mekah dan turun di kota Mekah. Ayat-ayat Makkiyah biasanya tidak dijelaskan bagaimana cara dari Madaniyah yang digantikan dari pandangan ilmu masuk bahwa hal itu menjadi karena yang besar dari penduduk kota Mekah merupakan orang yang kafir atau tersesat, maka mereka yang memiliki orang-orang dengan cara memasuki Madinah itu yang sebagai besar dari penduduk orang Madinah dan orang yang beriman dan taat kepada Allah, mesti ada yang dalamnya termasuk orang yang kafir. Pengertian ilmu Makkiyah dan Al-Madaniyah itu sendiri, pengertian ilmu Makkiyah itu sendiri diambil dari kota Mekah, tempat lahir Islam dan tumbuh dan berkembang. Kata Madaniyah, kata Makkiyah itu merupakan kata sifat yang didasarkan dari kota tersebut dan jika bisa disebut Makkiyah memiliki kandungan kata Keteria yang dari kota Mekah ataupun yang sama dengannya. Makkiyah bisa diartikan ke dalam Al-Quran atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Untuk itu dikemukakan beberapa contoh dalam setiap surat yang memiliki di dalamnya berbagai begitu kisah-kisah dari cerita Nabi dan bangsa-bangsa yang sudah tidak ada. Maka ayat ini bisa digunakan dalam Makkiyah. Dalam Al-Quran yang terdapat dari 6.236 ayat yang terdiri dari 114 surat yang dikatakan dalam jumlah juz 30, itu terdiri dari dua masa yang terbagi dua periode, pada periode Mekah dan periode Madinah, yang dimana ayat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad, di mana Mekah ayat itu merupakan ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada waktu 12 tahun dan 50 dan 13 hari pada tanggal bulan 17 Ramadan ke tahun 1 dari kerusuhan Nabi Muhammad atau dari tahun 41 dari kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal dan Gajah, dan 13 kerusuhan Nabi Muhammad atau ke tahun 54 dari lahirnya beliau, dan juga yang Madinah yang berarti diambil dari kata atau tempat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam membangun umat Islam serta membangun Islam di seluruh penjuru dunia.
Dalam teori klasifikasi ayat surat Makkiyah dan Madaniyah dari Al-Matnun Nuzuli atau tepatnya turun Al-Quran atau teori bisa menurut beberapa teori dalam Al-Quran Makki diartikan sebagai Makkiyah dan turun di kota Makkah dan yang ada sekitarnya baik sesudah sebelum Nabi hijrah dari Makkah dan Madinah. Ayat ini merupakan ayat yang turun ketika Nabi Muhammad berada di dalam Mina, Arafah, Hudaydah dan sebagainya. Madinah merupakan ayat yang surat yang diturunkan di kota Madinah dan termasuk pada waktu perang Badar, Uhud dan perang yang lainnya. Dalil ini dari teori yang diriwayatkan Abu Amr dan Utsman bin Sa'id bin Jamil. Teori Mulahazatul Mukallibina bin Nuzul merupakan teori yang bersifat berorientasi pada beberapa subjek yang siapa yang ada di kitab bisa dipanggil ke dalam ayat, maka memiliki subjek pada maka disebutkan pada ayat Makkiyah pada maka objek yang dari bagian Madaniyah disebutkan ke dalam ayat Makkiyah yang berarti panggilan untuk para penduduk yang ada di Mekah dengan memakai beberapa kata ya ayuhanas atau ya ayuhal kafirun yang ada Quran surat atau ayat Madinah ialah yang berisikan dalam panggilan kepada penduduk yang ada di Madinah. Ya ayuhal ladina amanu yang Ubaidah dan Makmu bin Mutam Dalal dan kitab Fadih Hilal Quran yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad Utsman bin Sa'id ini dan bagian dari teori merupakan rumusan yang mudah dimengerti oleh orang yang baca yang tampak. Dari Mahluzu Zamani Nuzuli yang bersifat teori teoritis yang merupakan teori yang berorientasi ke dalam sejarah dalam kurun waktu yang sudah ditentukan turunnya yaitu menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad kepada yang menjadikan salah satu Al-Quran jika merupakan surat ayat yang dalam surat Makkiyah diturunkan sebelumnya dan Nabi Muhammad ke Madinah meskipun turunnya di luar Mekah seperti dan contoh yang ada di Mina, Ubaidah, Arafah dan ayat ini merupakan satu setelah Nabi hijrah dari Madinah yang merupakan turun dari Mekah yang ada di sekitar kota Mekah seperti dan contoh Badar, Arafah, Uhud yang lainnya dasar dari merupakan ayat dari Utsman bin Sa'id bin Amr. Yang keempat yaitu teori muhadzat as-suratu atau teori konsep analisis yang ke dalamnya suatu teori yang begitu berdasarkan dalam beberapa kriteria yang bisa dibedakan ke dalam surat Makkiyah dan Madani yang ada pada ayat yang suratnya bersangkutan. Ayat atau surat Makkiyah merupakan yang ke dalam isinya tentang bercerita kisah umat pada Nabi dan Rasul yang ada pada zamannya yang terdahulu, sedangkan surat Madaniyah merupakan ayat atau surat yang berisikan tentang hukum misalnya berada di dalam Al-Quran berisikan tentang hukum hudud dan qiraat dan sebagainya. Landasan yang melakukan teori langsung diriwayatkan oleh Sam Ali ayahnya Abdullah dan teori ini merupakan jalan jelas sangat mudah. Manfaat ilmu Makkiyah dan Madaniyah satu membantu dalam menafsirkan Al-Quran, memanfaatkan ilmu Makkiyah dan membantu dalam menafsirkan tempat-tempat turunnya dan membantu untuk memahami dalam perjalanan yang dapat diambil dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Membantu untuk dalam menentukan hafal umum, bukan berarti menentukan sebab titik dan menafsirkan dan sanggup memberikan penjelasan ketika teori ini perdebatan makna dalam Al-Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua itu pedoman dalam berdakwah setiap dalam kondisi tertentu saja memerlukan bagian-bagian ungkapan yang tertulis ungkapan itu berbentuk dalam intonasi yang berbeda ya bukan pada ayat-ayat Makkiyah dan itu pula pada ayat Madaniyah yang dapat memberikan informasi tentang meteorologi bagaimana cara-cara menyampaikan dakwah secara baik dan digunakan dalam para mustahil dalam menyampaikan dakwah Islam. Oleh karena itu dakwah
Yang baik dalam Islam berasal membentuk hati dan menyembuhkan berbagai penyakit rohani. Yang tiga, memberikan informasi dan mensyirahkan hadiah dan hadiah merupakan mayung sering dalam perjalanan dakwah Nabi, baik dari Mekah maupun Madinah. Sejaknya dimulai turun wahyu yang pertama sampai turunnya wahyu yang paling terakhir. Demikian dengan betulnya pedoman bagi perjalanan dakwah Nabi yang tidak mungkin akan lagi informasinya dalam surat Makkiyah dan Madaniyah. Dan bagaimana cara mengetahui tentang Makkiyah dan Madaniyah? Yang pertama itu pendekatan transisi. Dan pendekatan ini menggunakan beberapa para sejumlah sejarah Muslim yang menunjuk pada riwayat-riwayat begitu valid dan para sahabat dan para tabi'in, yaitu orang-orang yang langsung begitu besar menyaksikan turunnya wahyu yang disaksikan oleh para sahabat dan turunnya para tabi'in saling berjumpa dan mendengarkan langsung dari para sahabat dan langsung melihat turunnya wahyu, serta ikan bagaimana proses penuhnya wahyu akun itu turun. Di dalamnya begitu banyak informasi kronologis yang ada pada surat Al-Quran, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam kitab Unsur Abu Bakar Al-Baini melakukan menunjukkan menjelaskan pengetahuan yang ada dalam Al-Quran dan Madaniyah yang dapat diketahui oleh para sahabat dan tabi'in saja, tidak datang dari Rasulullah karena memiliki memang ilmunya wahyu Allah pada masa Makkiyah dan Madinah diberikan pada umat. Yang kedua itu pendekatan analogi. Pendekatan ini dilakukan oleh ilmuwan muslim yang penduduknya menganut kias bertolak kepada ciri-ciri spesifik kepada dua klasifikasi. Dengan demikian apabila dalam Makkiyah dan Madaniyah terdapat itu ayat yang memiliki beberapa ciri khusus Madaniyah, itu bisa dikatakan termasuk ayat Madaniyah. Begitu pula dalam menentukan tema-tema dan tanya nantinya dikatakan oleh berbagai pola diri dan sebagai khusus dua kali kualifikasi itu. Dan karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Karakteristik Makkiyah itu dalam surat A. Dalam surat setiap di dalamnya yang berada dalam kata kala yang diberikan memberikan peringatan yang begitu jelas dan tegas pada orang yang ada di Mekah pada masa itu. Yang B, dalam setiap surat di dalamnya terdapat yang ada ayat sajadah yang bisa dikatakan Makkiyah. Yang C, dalam sistem surat di dalamnya yang dapat begitu ada banyak kisah para nabi memakai tentang bisa dikatakan tentang penglihatan pengecualian surat yang pada Al-Baqarah dan Imam. Yang D, dalam setiap surat di dalamnya ada kisah nabi dan Iblis dikatakan sebagai Makkiyah kecuali surat yang pada Al-Baqarah dan Madaniyah. Dalam setiap surat di dalamnya terdapat huruf abjad ataupun alfabet bisa digunakan surat Al-Makkiyah terkecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran yang memiliki huruf tajwid. Yang E, di dalamnya setiap surat di dalamnya memiliki huruf abjad ataupun alfabet bisa ditentukan sebagai surat Makkiyah terkecuali Al-Baqarah dan huruf tajwid. Yang F, yaitu memiliki seruan untuk selalu hanya beriman kepada Allah sampai hari kiamat dan apapun yang dipilih akhirat. Itu pula dalam ayat Makkiyah meninggalkan beriman kepada Allah dan Rasul. Yang G, dengan cara membantah kaum musyrikin dan menjelaskan dan meniru mereka bertambah-tambah terhadap menyembah berhala. Yang H, seruan untuk mengandung untuk selalu beralat karimah dan selalu berjalan di atas syarat yang terbebani oleh perubahan kondisi dan situasi bahwa bisa diartikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan peliharaan atau harta jiwa dan akal dan keturunan. Yang I, begitu banyak terjadi sumpah redaksi dan ayat-ayat itu pendek. Karakteristik Madaniyah. Setiap hukum warisan, hukum pidana atau hak yang berkata peraturan yang berhubungan dengan masyarakat dan kehidupan keluarga. Madaniyah. B, surat yang terdapat pun izin-izin yang
lalu berjihad tentang perjuangan perang merupakan hukum-hukum perdamaian dan perjuangan. Yang C, surat setiap menjelaskan tentang orang-orang selalu menafikan termasuk ke dalam Madaniyah tambah surat Al-Ankabut yang menunjukkan di kota Mekah. Yang D, hukum-hukum menjelaskan amaliyah dalam berbagai masalah ibadah dan amalah seperti zakat, haji, puasa, salat, qiyas, dan salat riba dan jual beli lainnya. Dan ini surat-surat yang sebagian panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya memiliki ayat panjang dan gaya bahasa yang jelas cukup menerangkan dalam hukum-hukum agama. Relawan surat Makkiyah dan Madaniyah dengan dakwah. Dengan surat Makkiyah dan Madaniyah dengan dakwah memiliki persamaan yang sangat dibutuhkan dalam berdakwah dan menjelaskan. Surat Makkiyah dan Madaniyah memberikan ungkapan-ungkapan yang relevan dan intonasi berbeda di dalamnya. Ayat yang Madaniyah memberikan metode dan cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang disuruh. Oleh karena itu, bagaimana cara agar berdakwah bisa berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang disuruh. Di samping itu, juga harga setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode-metode tertentu seiring dengan perbedaan kondisi sosial multikultural manusia. Di surat Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh. Untuk itu, surat Makkiyah dan Madaniyah sangat diperlukan dalam berdakwah. Untuk memberikan ulasan dengan surat Makkiyah dan Madaniyah pada si pendakwah dan para mustahid sangatlah harusnya menjadikan Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah sebagai dakwah dan Islam. Kesimpulannya, pengetahuan Al-Quran itu sangatlah penting tentang ayat-ayat Makkah dan Madaniyah. Maka dari itu, begitu juga pentingnya dalam Al-Quran Quran di mana hal itu bisa dibuktikan dengan kesejahteraan yang memakan dan menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran keistimewaan yang membedakan di mana yang merupakan Makkiyah dan Madaniyah akan menjadi muslim kawasan atas Al-Quran. Adapun kegunaan dan menjadi akan dapat membedakan nas agar dapat belajar hukum sumber ilmu Al-Quran dan dikurangkan keyakinan keimanan. Kita selalu bertakut pada Allah dan tidak mengaruhi kondisi yang ada di masyarakat pada masa ini dan mempelajari pada waktu dunia ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.